Kabupaten Karawang merupakan daerah yang berada di Jawa Barat, sekitar 85 km di timur kota Jakarta. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, imbas positif dari kegiatan industrialisasi yang sangat menjamur di daerah tersebut. Terdapat dua perkotaan besar di Kabupaten Karawang, yaitu Perkotaan Karawang yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, dan Perkotaan Cikampek yang berada di sisi timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kota Cikampek. Bagaimana kondisinya sekarang? Bagaimana jika kota Cikampek menjadi kota otonom? Mari kita bahas di video berikut ini. Cikampek merupakan salah satu perkotaan non-otonom di Kabupaten Karawang. Pada saat ini, Karawang memiliki wilayah seluas 1919,9 km persegi yang terbagi menjadi 31 kecamatan. Pada tahun 2023, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.526.002 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.316 jiwa per kilometer persegi. Untuk ukuran kabupaten di Pulau Jawa, tentunya ini tergolong luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Hal ini tentunya berdampak pada pelayanan publik yang menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, isu pemekaran di Kabupaten Karawang sudah sejak lama menggaung. Kemajuan perkembangan kegiatan industrialisasi di Kabupaten Karawang berdampak pada perkembangan perkotaan secara fisik di daerah tersebut. Setidaknya terdapat dua perkotaan besar di kabupaten ini, yaitu Kota Karawang yang berada di sisi barat dan Kota Cikampek yang berada di sisi timur. Selama pembuatan naskah video ini, kami menemukan adanya isu pemekaran wilayah menjadi 4 daerah, yaitu Kota Karawang, Kota Cikampek, Kabupaten Cilamaya, dan Kabupaten Rengas Dengklok. Namun yang jelas, di video ini kita hanya akan membahas pemekaran dari Kota Cikampek, karena lebih banyak dibahas dan sepertinya sudah ada usaha pemekaran bahkan sejak tahun 1982. Jadi seperti biasa, pembahasan kesiapan pemekaran Kota Cikampek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Berdasarkan kondisi fisik perkotaannya, daerah yang disebut sebagai Perkotaan Cikampek atau Cikampek Raya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikampek, Tirtamulya, Purwasari, dan Kota Baru. Cikampek Raya seluas 148,78 km persegi, dulunya tergabung dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cikampek, yang kemudian mengalami pemekaran menjadi 4 kecamatan. Namun, dari beberapa sumber yang kami dapatkan, terdapat 7 kecamatan yang akan tergabung ke dalam rencana calon DOB Kota Cikampek, yaitu 4 kecamatan yang tergabung dalam Cikampek Raya, ditambah Kecamatan Cilamaya Wetan, Banyusari, dan Jatisari. Berdasarkan rencana tersebut, maka Kota Cikampek sudah memenuhi persyaratan dasar kota, minimal terdiri dari 4 kecamatan. Lalu untuk syarat batas wilayah, Kota Cikampek akan berbatasan dengan Kabupaten Karawang yang merupakan daerah induk di sisi barat, Kabupaten Purwakarta di selatan, Kabupaten Subang di timur, dan di utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah Kota Cikampek setidaknya akan mencakup area seluas 338,26 km persegi. Dari luas ini akan menduduki peringkat 20 kota terluas di Indonesia, menggeser kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur dengan luas 335,96 km persegi, dan berada tepat di bawah kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 350,55 km persegi. Jumlah penduduk Kota Cikampek pada tahun 2023 sebesar 624.327 jiwa. Jika kita bandingkan dengan kota lainnya,
maka akan menggeser kota Surakarta di posisi 30 dengan jumlah penduduk sebesar 587.646 jiwa dan berada tepat di bawah kota Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 637.510 jiwa. Kepadatan penduduk kota Cikampek sebesar 1.845 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya kota dengan kepadatan penduduk terendah di Pulau Jawa. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, penduduk mendominasi di bagian selatan kota, karena pusat perkotaan memang berada di daerah tersebut, sedangkan di sisi bagian utara masih didominasi oleh pedesaan. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Karawang yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Untuk sektor transportasi, Kota Cikampek dapat diakses melalui jalur darat yang terkoneksi dengan jaringan jalan raya melalui jalur Pantura Jawa, dilalui oleh jalan tol, dan di sektor udara, bandar udara terdekat terdapat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, sejauh kurang lebih 75 km dari pusat Kota Cikampek. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Kota Cikampek setidaknya memiliki 7 rumah sakit, 1 rumah sakit khusus, 12 puskesmas, dan 10 puskesmas pembantu. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti, terdapat 2 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Karawang ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar 71,38% atau sekitar 206,32 triliun rupiah. Diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 9,8% atau sekitar 28,51 triliun rupiah. Sektor konstruksi sebesar 4,44% atau sekitar 12,92 triliun rupiah. Serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,76% atau sekitar 10,93 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Karawang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 72,35 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 72,9 tahun. PDRB Kabupaten Karawang pada tahun 2023 sebesar 290,92 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 115,17 juta, menjadikannya sebagai kabupaten dengan PDRB tertinggi kedua di Pulau Jawa, di atas Kabupaten Bogor, sebesar 289,10 triliun rupiah, dan di bawah Kabupaten Bekasi, sebesar 393,82 triliun rupiah. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kota Cikampek pada tahun 2023 sebesar 71,90 triliun rupiah. Dibandingkan kota lainnya di Jawa Barat, PDRB Kota Cikampek masih lebih tinggi dari PDRB Kota Bogor di urutan 4 sebesar 57 triliun rupiah dan berada tepat di bawah Kota Depok sebesar 87,67 triliun rupiah. Sebenarnya, menurut kami, jika rencana pemekaran memasukkan 7 kecamatan, maka akan memiliki wilayah yang terlalu luas untuk sebuah kota di Pulau Jawa. Apalagi keadaan wilayah yang sebagian besar merupakan area pertanian, terutama di sisi bagian utara. Berdasarkan berita yang sudah kami himpun, untuk rencana pemekaran Cikampek sudah diajukan, namun masih terkendala. Selain karena alasan moratorium, rencana pemekaran kota Cikampek juga terkendala izin dari Provinsi Jawa Barat. Sehingga masih terbuka peluang untuk masukan dan pembahasan yang lebih matang untuk perencanaan wilayah kota Cikampek. Mungkin berikut beberapa opsi yang sudah kami rangkum. Opsi pertama adalah memekarkan 7 kecamatan sesuai dengan pembahasan yang umum diberitakan. Salah satunya, seperti yang diberitakan oleh Detik News. Dari rencana tersebut, memiliki area seluas 338,26 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 624.327 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.845 jiwa per kilometer persegi. Lalu di opsi kedua, yaitu memekarkan 6 kecamatan dengan tidak menyertakan Kecamatan Cimalaya Wetan
karena akan tergabung dengan rencana pemekaran lain, yaitu Kabupaten Cimalaya. Hal ini seperti yang diberitakan oleh laman Bandung Raya, karena pada saat ini baru ada 6 kecamatan yang siap bergabung di dalam calon DOB Kota Cikampek. Berdasarkan rencana tersebut, memiliki area seluas 259,88 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 542.660 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 2.088 jiwa per kilometer persegi. Lalu di opsi ketiga, yaitu cukup memekarkan 4 kecamatan yang termasuk ke dalam Cikampek Raya atas dasar pendekatan historis, karena dulunya area ini merupakan satu kecamatan. Selain itu, area perkotaan Cikampek sebagian besar memang terdapat pada 4 kecamatan tersebut. Cikampek Raya memiliki area seluas 148,78 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 402.095 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 2.703 jiwa per kilometer persegi. Jadi bagaimana menurut Sobat Banding? Apakah kota Cikampek layak dimekarkan menjadi kota otonom? Dan kira-kira skema mana yang cocok untuk calon DOP Kota Cikampek? Atau ada saran lainnya? Kita diskusi di kolom komentar ya. Bila ada salah dan kurang admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.